Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi di Kempot, Kepoteker mengoceh di podcast. Yuhu. Kali ini kita Episode berapa tuh? 7. Kita udah di episode ke-7. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini masih sama aku, Cecen. Aku Laila. Aku Niza. Dan aku Gitfrey. Mantap, udah lengkap semuanya. Oke, kita di episode 7 ini mau bahas apa sih? Mau bahas mendapatkan obat. Oh ya, sebelum itu Awalan dari dagu sibu. Iya. sebenarnya tuh pemerintah punya program dagu sibu, teman-teman. Tahu nggak? Apa Kalau tuh? aku sih tahu, cuman mungkin masyarakat belum tahu. Iya. Kalau masyarakat belum semuanya tahu, jadi dagu sibu itu petunjuk buat gimana kita menggunakan obatnya atau memakai obatnya, mulai dari dagu sibu. Yang pertama da itu singkatan dari dapatkan. Terus yang gua apa? Gunakan. Oke, terus yang Simpan. terakhir Buang. dagu sibu itu singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang, kayak gitu. Itu tuh langkah-langkah itu tuh semuanya penting, soalnya obat tuh bukan produk sembarangan toh, jadi perlakuannya harus khusus biar nantinya si obat itu nggak merugikan lingkungan dan aman digunakan, kayak gitu. Benar sekali. Nah, terus di kesempatan episode kali ini kita mau bahas yang dapatkan dulu. Udah siap teman-teman? Siap dong. Oke. Salah satu poin dari dapatkan itu kan di mana aja sih kita bisa mendapatkan obat, kayak gitu. Tempat-tempatnya ya. Iya. Nah, kalau untuk tempat mendapatkan obat yang aku tahu tuh bisa dibagi dua. Ada yang resmi dan yang nggak resmi. Yang resmi ada apotek, toko obat berizin, sama instalasi farmasi atau bagian farmasi. Itu tuh yang biasanya ada di rumah sakit atau di klinik, kayak gitu. Puskesmas juga nggak sih? Atau di puskesmas. Terus yang nggak resminya bisa di warung-warung atau di swalayan, biasanya kan juga ada yang minimarket. Minimarket ada obat-obatan juga tuh di situ, atau kita mendapatkan obat dari pemberian orang lain, kayak gitu. Nah, di episode 7 kali ini kita mau mengkhususkan pembahasan di tempat mendapatkan obat yang resmi dulu, gitu ya teman-teman. Oke. Siap. Oke, yang pertama tadi aku udah nyebutin apotek toh. Nah, di apotek ini tuh yang membedakan dengan tempat mendapatkan obat yang lain tuh apa aja sih? Setahu teman-teman. Pertama nih, apotek itu kan udah jadi tempat kerjanya apoteker, di mana apoteker itu tenaga kesehatan yang berkecimpung atau menjalani praktik kefarmasian atau hal-hal yang berbau obat gitu. Nah, di apotek ini tempat yang udah resmi secara aturan pemerintah, terus secara kesehatan udah jadi tempat yang paling dipercaya dan terjamin untuk mendapatkan obat, mau itu obat bebas atau obat resep, gitu. Terus kalau di apotek, kita juga bisa dapat pelayanan khusus gitu ya dari apotekernya. Jadi kita bisa konsultasi, kita bisa dapat konseling dari apotekernya, gitu. Oh, kayak gitu. Betul, itu salah satu kelebihannya. Oke, berarti tadi ada yang disampaikan Laila bahwa di apotek itu obatnya lebih terjamin dan lebih lengkap. Terus kalau Gitfrey tadi bilangnya kalau di apotek ada pelayanan konseling dari apotekernya, kayak gitu. Mungkin ada yang lain nggak yang membedakan si apotek ini sama tempat mendapatkan obat yang lain? Mungkin di apotek juga melayani pemusnahan obat ya. Jadi untuk kita yang nggak tahu obatnya misalnya udah habis, terus nggak tahu mau diapain, nah itu bisa langsung aja dibawa ke apotek. Jadi di apotek itu juga melayani pemusnahan obat gitu. Iya, pemusnahan. Pembuangan obat itu kan nggak boleh sembarangan sebenarnya. Daripada kita takut
ada terjadi apa-apa kayak gitu bisa langsung aja dikasihkan ke apotek biar nanti pembuangan atau pemusnahan obatnya diurus sama apotek kayak gitu, ya Iya, kan? soalnya kan pembuangan obat tuh nggak bisa sembarangan. Iya, Ada benar. cara-cara khususnya. Dan kalau misalnya belum tahu, lanjut bisa langsung ke apotek aja gitu. Menyerahkan Oke, ke apotek. oke, benar sekali. Oh iya tadi kan udah nyebut apoteker toh. Kalau di apotek Hmm. apoteker. Nah, yang aku tahu tuh kalau bedanya apotek sama tempat yang lain, kalau di apoteker tuh ada apotekernya Di sebagai apotek. penanggung. Di apotek. Ya Di Allah, salah apotek. lagi. Di apotek itu ada apoteker yang bertugas sebagai penanggung jawabnya. Iya, benar banget. Produk-produknya lebih terjamin dan lebih aman kayak gitu. Lebih lengkap juga sih pastinya. Iya, lebih lengkap. Ada obat bebas, ada obat bebas terbatas, ada obat obat keras, ada narkotik juga atau psikotropik gitu. Iya. Oke. Punya kewenangan gitu di sana. Iya, soalnya ada apoteker yang mempunyai kewenangan khusus di penanganan obat-obatan kayak gitu. Mungkin ada tambahan lagi terkait yang membedakan apotek sama tempat yang lain? Mungkin kalau untuk kita yang masih bingung, misal mau milih obat apa gitu ya, dengan gejala yang kita rasain. Misal kalau di warung kan kita nggak ada informasi apapun nih, pengetahuan apapun. Nah, kalau kita bingung cara milih obat atau kita bingung mau beli obat yang kayak gimana, nah gitu kita boleh banget sih datang ke apotek terus tanya ke apotekernya atau petugasnya di sana apa sih obat yang cocok buat kita, terus kita bisa jelasin gejala-gejalanya kita gitu. Jadi kita kalau ke apotek juga jangan malu-malu bertanya gitu ya. Pasti di sana nanti akan dilayani. Kayak gitu. konseling konsultasi gitu enggak sih? Iya. Bilang keluhannya apa, terus Iya. apa. Kalau misalnya di warung-warung gitu kan orientasi kita langsung beli ke obatnya. Benar. Apalagi kalau misalnya dapat obat dari resep dokter, itu kan siapa tahu obatnya itu penanganannya atau penggunaannya tuh khusus. Jadi kan apoteker tahu dan bisa ngasih tahu ke pasiennya. Iya benar. Oh iya, berarti kalau di apotek tuh juga ada pelayanan penebusan resep gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dapat resep dari dokter, nah itu kita bisa tebus di apotek kayak gitu. Dan kita juga nggak usah malu-malu kalau kita ada gejala atau privasi yang mau kita kasih tahu ke apotekernya, ya pasti apotekernya juga akan merahasiakan itu gitu loh. Jadi nggak usah malu. Soalnya kan kadang ada beberapa gejala atau penyakit yang mungkin di masyarakat itu dianggap aneh atau dianggap tabu. Ya, Tabu. itu nggak apa-apa disampaikan aja ke apotekernya kalau waktu konseling. Terus tadi aku mau nambahin, kan Gifri tadi bilang kalau bisa tanya-tanya tentang pemilihan obat. Ya, nah itu benar banget. Kadang penyakit tertentu itu tuh macam-macam obatnya. Selain macam-macam obatnya juga bentuk sediaannya juga macam-macam. Ada yang bentuknya satu obat itu ada yang bentuknya sirup, ada yang bentuknya tablet, ada yang bentuknya kapsul. Nah itu kan teman-teman banyak pilihan di situ. Nah itu kalau ada apotekernya, nanti apotekernya juga bisa merekomendasikan bentuk sediaan apa atau obat apa yang paling cocok buat teman-teman disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Iya, gitu benar kan, banget. Oke, mungkin kayak gitu dulu yang membedakan apotek dengan tempat yang lain, ya kan teman-teman? Iya, benar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tempat yang kedua, yaitu toko obat. Kayak lagi jalan-jalan ya. Dari apotek kita pindah ke toko obat berizin. Nah, kalau toko obat berizin ini sebenarnya kalau dari teman-teman sendiri udah pernah lihat atau belum sih? Atau beli obat? Jujur aku belum. Kalau Laila belum. Aku pernah sih. Pernah. Kalau Niza pernah ya? Ya, aku belum pernah beli di situ. Oh, kalau Niza udah pernah lihat tapi belum pernah beli. Iya, kayak cuma lewat. Oh, gitu aja. Kalau Gitri juga belum pernah ya? Iya, belum pernah. Nah, kalau aku sendiri sama kayak Niza, udah pernah lihat doang tapi belum pernah beli di situ. Oh, sama cuman gitu ya. Terus toh, kalau apotek kan ada tulisannya di
depannya gitu toh, apotek bla 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 farma biasanya kayak gitu toh. Nah, kalau di toko obat ini gimana sih? Nah, di toko obat juga ada penandanya. Jadi kita nggak perlu bingung itu toko obat bukan sih berizin atau belum sih. Soalnya di toko itu juga pasti bakal ada pemberitahuan atau informasi kalau toko itu udah dapat izin dan ada penanggung jawabnya. Iya. Sama kayak Jadi apotek. setahuku tuh kalau toko obat gitu juga ada pelangnya sih. Jadi ada tulisannya toko obat, lalala, terus ntar ada nomor izinnya juga dan juga ada penanggung jawabnya. Jadi ya sama kayak di apotek. Oh, itu kalau dari luar kita bisa lihat dari situ ya perbedaannya apotek sama toko obat berizin gitu toh. Iya. Terus kalau yang membedakan toko obat berizin sama apotek atau instalasi farmasi itu apa sih? Kalau apotek itu pasti penanggung jawabnya itu adalah apoteker. Jadi sudah pasti ada apoteker di apotek gitu. Ya. Kalau toko obat berizin, jadi berdasarkan peraturan pemerintah, toko obat berizin tuh toko obat yang menyimpan sama menjual obat-obatan yang bebas dan obat-obat bebas terbatas secara eceran tentunya. Nah, terus penanggung jawabnya tuh biasanya tuh juga praktisi tenaga teknis kefarmasian. Oh, jadi bukan apoteker ya? Bukan. Bedanya kan kalau apotek kan apoteker. Nah, kalau di toko obat tuh tenaga teknis kefarmasian. Oh, kayak gitu. Tenaga teknis Iya. kefarmasian atau asisten apoteker gitu ya. Oke, tadi kan udah disinggung kalau toko obat berizin itu produknya yang dijual itu obat bebas Obat sama obat bebas bebas sama bebas terbatas. terbatas. Berarti kalau di toko obat berizin itu nggak ada atau tidak diperbolehkan untuk menjual obat keras gitu ya, atau obat yang selain bebas sama bebas terbatas. Iya. Nggak boleh. Jadi nggak apa ya, cakupannya tuh nggak seluas apotek untuk pengadaan obatnya. Kalau toko obat berizin tuh. Berarti nggak, kalau dibandingin apotek, bisa dibilang apotek itu lebih lengkap jenis obatnya kayak gitu ya? Iya. Lebih lengkap dan lebih apa ya, lebih punya wewenang dan akses ke obat-obat tertentu yang khusus. Oh iya. Mungkin ada tambahan lagi terkait toko obat berizin? Kalau misal mau nebus resep, lebih disarankan ke apotek ya pasti karena ada apotekernya dan obatnya lengkap. Jadi nggak cuma obat bebas dan obat bebas terbatas, tapi juga ada obat keras yang harus dengan resep dokter gitu. Iya, soalnya obat keras itu kan nggak bisa didapetin sembarangan, harus pakai resep atau ada yang bisa diserahkan oleh apoteker kayak gitu toh. Iya, benar banget. Oke, itu tentang toko obat berizin. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita pindah ke tempat yang selanjutnya? Udah sih kayaknya. Cukup kayaknya. Lanjut. Oke, kita lanjut ke tempat selanjutnya. Ada instalasi farmasi atau bagian farmasi yang biasanya di klinik gitu loh. Teman-teman pasti pernah lihat toh? Iya. Rumah sakit kayak gitu. Nah, ini beda. Kedua tempat yang udah kita sebutin pertama tadi apa sih? Bedanya sama instalasi farmasi atau bagian farmasi itu apa sih? Mungkin kalau di instalasi farmasi atau bagian farmasi itu mereka langsung terintegrasi sama tempat yang memberikan, yang meresepkan obatnya. Iya. Jadi kalau misalnya di rumah sakit kan periksa, pasien periksa, terus habis itu dikasih obat oleh dokternya. Nah nanti nebus obat dari dokternya tadi ya di instalasi farmasi rumah sakit. Pun kalau di puskesmas juga gitu. Kalau di klinik juga ada beberapa yang kayak gitu sih. Oh iya. Iya. Jadi itu semacam kerjasama gitu loh antara bagian farmasi dengan tenaga kesehatan lain, contohnya dokter. Biar lebih berarti mudah kalau juga pemberian obatnya. Di kayak tempat-tempat kayak gitu bisa sekaligus periksa terus langsung kita nebus obatnya kayak gitu ya? Iya. Nah, kalau di apotek tadi kan ada penanggung jawabnya apoteker. Terus kalau di toko obat berizin, penanggung jawabnya kan tadi ada tenaga teknis kefarmasian. Asisten apoteker. Nah, kalau di instalasi farmasi ini gimana? Penanggung jawabnya Ini siapa? Karena apa ya, mirip sama apotek.
Jadi penanggung jawabnya juga apoteker. Jadi itu instalasi farmasi itu kayak apotek, cuman terintegrasi dengan bagian pelayanan Pelayanan kesehatan kesehatan, iya benar. Oh, Iya. jadinya tanggung jawabnya juga apoteker. oh. Mm-mm. Pasti ada Terus, apotekernya. terus kan teman-teman biasanya kalau ke instalasi farmasi atau ke bagian farmasi yang ada di puskesmas atau klinik, itu kan nyerahin resep yang ditulis oleh dokternya yang ada di situ, gitu kan? Mm-mm. Mm-mm. Nah, kan namanya menebus resep. Nah, kalau di instalasi farmasi ini, apakah cuma melayani obat yang diresepkan itu? Maksudnya, apakah kita kalau mau beli obat yang tanpa resep seperti di apotek atau di toko obat berizin itu bisa? Jauh yang aku tahu belum pernah ada yang kayak gitu sih. Soalnya kalau dipikir-pikir ya ngapain kita beli obat repot-repot pakai antri? Kan di instalasi farmasi gitu pasti antri pasien banyak kan? Iya benar banget sih. Oh, kayak Terus gitu. juga emang instalasi farmasi ini hanya melayani obat resep dari pasien di tempat itu. Ngerti nggak sih? Misalnya di rumah sakit ya udah dia melayani farmasinya cuman untuk pasien yang dirawat inap sama pasien yang dirawat jalan di situ. Oh, Sama kan daftar obatnya mereka tuh biasanya udah diatur sedemikian rupa sama kayak yang diresepin. Tuh. oh berarti istilahnya instalasi farmasi itu sudah mumpuni atau mencukupi obat-obat yang diresepkan, nggak perlu nyari obat di luar gitu juga ya? Iya itu juga Iya. bisa. Jadi ini kaitan Ya, sama kayak pengadaan gitu. obat dari tempat itu. Disesuaikan gitu sama biasanya tuh pasien di sana pakai obat apa aja sih. Kan itu juga berkaitan dengan gimana caranya biar obatnya itu dipakai semua dan nggak ada yang sia-sia. Kayak udah ada SOP-nya gitu pasti. Iya. Oke. Terus kalau di instalasi farmasi, kan tadi ada apotekernya. Nah, itu nggak melayani konseling gitu nggak sih? Kalau di apotek kan tadi ada apotekernya, di situ kita bisa konseling. Terus kalau di instalasi farmasi ini kita bisa konseling nggak sama apotekernya? Pasti bisa dong. Di mana ada apoteker pasti kita bisa mengajukan untuk konsultasi atau konseling gitu. Nah, biasanya juga ada beberapa instalasi farmasi yang nanti ada ruangan konseling khusus kalau misal pasiennya itu mau privasinya lebih dijaga gitu. Oh, iya, benar-benar. Jadi kan udah salah satu tugas apoteker juga untuk ngasih konseling obat ke pasien kan. Oke. Jadi ada aja pasti. Berarti kita kalau mau konseling di instalasi farmasi sama apoteker itu juga bisa ya, teman-teman? Iya, bisa banget dong. Oke. Mungkin dari instalasi farmasi ada yang mau ditambahkan info-infonya? Udah sih. Cukup kayaknya. Oke. Nah, tadi kan yang tempat mendapatkan obat yang resmi, itu tadi kan ada apotek, toko obat berizin, sama instalasi farmasi. Nah, ini kita udah bahas semuanya, toh. Nah, kita lihat kondisi sekarang ini kan lagi pandemi. Iya. Kita keluar itu dibatasin kayak kalau nggak terlalu penting, lebih baik di rumah aja gitu, toh. Iya. Nah, untuk itu kan juga ada dampaknya ke pembelian obat. Nah, sekarang tuh udah banyak bermunculan namanya apotek online. Nah, itu menurut teman-teman gimana? Apa sih bedanya apotek yang online sama yang offline? Kalau online. Terus Iya, nggak harus datang secara langsung gitu loh. Yang pertama nih apotek online kan dari namanya online, berarti kita cara dapetinnya itu beda sama offline gitu loh. Tinggal kita ke internet atau ke suatu aplikasi terus pesen obat, entah itu obat bebas tanpa resep atau dengan resep, transfer, terus habis itu kita nunggu obatnya deh untuk datang ke rumah. Nah itu mempermudah sih, tujuannya kan memang mempermudah biar kita nggak perlu berangkat ke apotek offline yang mana kita harus keluar rumah gitu loh. Jadi kan mempermudah kita, apalagi di pandemi COVID kayak gini nggak boleh banyak keluar rumah, jadinya ngasih keuntungan gitu buat jadi alternatif. Itu salah satunya perbedaan. Oh, itu mungkin perbedaan secara umumnya ya.
Nah, biar nanti ini episode podcastnya durasinya nggak terlalu panjang di episode 7 ini, untuk lebih lengkapnya tentang apotek online, apa sih bedanya, mungkin ada kekurangan atau kelebihan jika dibanding apotek yang offline, gitu kan? Iya. Nanti kita bahas di episode selanjutnya aja ya. Oke. Oke, boleh. Oke, untuk Mungkin part 2 gitu ya. ya Iya, benar. Episode 7 part 2. Iya. Mendapatkan obat kayak gitu. Mm. Soalnya kan tadi kita udah nyebutin kalau mendapatkan obat itu ada yang resmi dan yang nggak resmi. Nah, yang nggak resmi nanti kita juga bahas di part yang kedua kayak gitu. Oke. Oke, aku simpulin dulu aja yo yang part 1 ini. Jadi tempat resmi yang kita bisa dapetin obat itu yang pertama ada apotek. Di apotek itu penanggung jawabnya seorang apoteker. Di situ ada beberapa pelayanan, yaitu kita bisa konseling atau konsultasi sama apotekernya. Kemudian kita juga bisa menebus resep di apotek. Dan di apotek itu juga ada pelayanan pemusnahan atau pembuangan obat. Kemudian di apotek itu juga dibandingkan tempat yang lain, produk-produk obatnya lebih lengkap karena di situ bisa menjual obat bebas terbatas, terus obat keras atau obat narkotik psikotropik kayak gitu. Terus keamanan sama kualitasnya lebih terjamin dari produknya itu. Soalnya kan ada penanggung jawab seorang apoteker seperti itu. Terus tempat yang kedua ada toko obat berizin. Nah, di toko obat berizin ini penanggung jawabnya seorang tenaga teknis kefarmasian atau asisten apoteker. Berbeda dengan apotek. Di toko obat berizin ini nggak ada apotekernya kayak di apotek. Terus di toko obat berizin ini nggak semua obat tersedia karena obat yang diperbolehkan dijual di toko obat berizin ini cuma obat golongan obat bebas sama obat bebas terbatas. Sehingga kalau mau menebus resep lebih baik langsung ke apotek saja kayak gitu. Karena di toko obat berizin tidak selengkap di apotek kayak gitu. Terus kalau di tempat yang ketiga yaitu ada instalasi farmasi atau bagian farmasi yang biasanya itu di klinik atau puskesmas dan di rumah sakit kayak gitu. Yang membedakan dengan apotek sama toko obat berizin, di tempat ini tuh sudah terintegrasi sama praktek dokter atau pelayanan pemeriksaan oleh dokter. Misal kayak di klinik atau rumah sakit itu kan ada dokter yang memeriksa. Nah, setelah itu obatnya bisa ditebus di instalasi farmasi. Nah, instalasi farmasi ini juga memang didesain atau dibuat cuma untuk melayani resep dari dokter atau dari klinik yang terintegrasi dengan instalasi farmasi atau bagian farmasi tersebut. Terus, oke teman-teman, itu tadi tempat-tempat resmi di mana kita bisa mendapatkan obat kayak gitu. Mungkin untuk part 1 tentang mendapatkan obat kayak gitu dulu ya teman-teman. Lanjut ke part 2 ya. Ya, nanti selanjutnya bisa didengarkan di part 2 kayak gitu. Oke, kita tutup part 1 terlebih dahulu ya teman-teman dengan tagline. Udah siap teman-teman? Tagline. Siap. Tagline. Oke, Apoteker. We know. We share. We care. See you next See you. episode. Part 2. Terima kasih.